Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pasar dan harga. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara pasar, harga barang, dan jumlah permintaan serta penawaran dengan tepat. Satu, pasar. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatan yaitu transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, bukan tempatnya. Pasar memiliki beberapa fungsi yang mendasari terjadinya kegiatan ekonomi. Fungsi yang pertama sebagai distribusi. Fungsi yang kedua di sini pasar sebagai pembentukan harga. Fungsi yang ketiga, pasar di sini sebagai tempat promosi. Satu, bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, di sini pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar konkret dan yang kedua pasar abstrak. Di mana pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung atau saling bertatap muka. Adapun ciri-ciri dari pasar konkret, yang pertama ada transaksi yang dilakukan secara tunai. Dua, barang yang dijual itu bisa dibawa atau diambil saat itu juga. Dan yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu benar-benar ada atau nyata. Yang keempat di sini, penjual dan pembeli saling bertatap muka atau bertemu langsung. B, pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan itu tidak tersedia secara langsung. Dan antara penjual dan pembeli tidak bisa bertatap muka atau bertemu secara langsung. Apa sih ciri-ciri pasar abstrak? Yang pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Dua, transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Tiga, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya berbentuk contoh atau sampel. Empat, transaksi yang dilakukan dalam partai besar. Mungkin kalian pernah juga sudah melakukan kegiatan pasar abstrak. Contohnya, kalau kalian beli barang di Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, itu adalah salah satu contoh pasar abstrak di mana penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka. Dan barang yang diperjualbelikan juga itu berbentuk gambar atau contoh. Dua, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Nah, di sini terbagi juga menjadi dua, pasar barang konsumsi, yang kedua pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang
memperjualbelikan barang hasil produksi atau barang jadi atau siap jual dan siap untuk dikonsumsi. Contohnya apa? Contohnya di sini pasar ikan, pasar sayuran, dan pasar pakaian. 2. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar sumber daya alam. Terus lagi ada pasar tenaga kerja dan ada pasar modal. 3. Pasar menurut luas jaringan distribusinya. Nah, di sini pasar menurut luas jaringan distribusi terbagi menjadi 5. 1. Ada pasar setempat. Nah, di mana pasar setempat adalah pasar yang wilayah pemasarannya itu meliputi suatu daerah tertentu. 2. Pasar daerah. Pasar di wilayah tertentu, ya, contohnya di kecamatan, kabupaten, atau kota ataupun provinsi. Pasar nasional adalah pasar yang melayani pembeli dari seluruh wilayah negara tertentu. Kemudian 4. Pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara dalam suatu regional atau ASEAN. 5. Pasar internasional adalah pasar yang wilayah pemasarannya di sini mencakup seluruh kawasan di dunia dan melayani pembeli dari berbagai negara. 4. Menurut waktu penyelenggaranya. Berdasarkan waktu penyelenggaranya, pasar di sini dapat dibedakan menjadi 4. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar harian adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contoh, pasar-pasar tradisional yang ada di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan sembako, ya, atau kebutuhan pokok, atau pasar industri dan lain sebagainya. Yang B, pasar mingguan. Pasar mingguan di sini adalah pasar yang dilakukan hanya bukanya itu setiap seminggu sekali. Biasanya nama pasar ini diambil dari nama hari pelaksanaannya. Contohnya pasar Senin, berarti buka setiap hari Senin. Pasar Minggu yang ada di Tengkileng, nah itu ada pasar Rebo dan pasar lainnya. C. Pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan ini biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan tersebut tuh menerima gaji. Makanya dikatakan sebagai pasar bulanan. Yang keempat, pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan, sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Contohnya yaitu Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Kemudian ada Pasar Sekaten yang ada di daerah Yogyakarta dan Solo. 2. Pasar menurut organisasi strukturnya. Menurut organisasi strukturnya di sini pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui situasi pasar. Ciri-cirinya apa? Pasar persaingan sempurna tersebut ada banyak penjual dan pembeli. Kemudian barang yang diperjualbelikan itu sejenis. Kemudian juga penjual dan pembeli memiliki informasi lengkap tentang pasar. Kemudian ada juga harga itu ditentukan oleh pasar. Kemudian juga ada ya semua faktor produksi itu bebas masuk dan keluar pasar. Kemudian bebas campur tangan dari pemerintah. 2. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang memiliki ketidakseimbangan antara siapa? Antara penjual dan
beli. Nah, berdasarkan karakteristiknya di sini, pasar persaingan tidak sempurna dikelompokkan menjadi dua. Satu, pasar monopoli. Dua, pasar persaingan oligopoli. Tiga, pasar persaingan monopolistik, yaitu suatu struktur pasar yang terdapat hanya produsen itu menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai variasi. 4. Pasar monopsoni, yaitu pasar yang hanya memiliki suatu pembeli untuk barang tertentu sehingga di sini pembeli dapat menguasai pasar. Kemudian harga yang disepakati penjual dan pembeli inilah yang dikenal dengan harga pasar. Harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk melalui proses tawar-menawar. Dalam harga pasar, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Di mana di sini harga pasar disebut juga sebagai harga keseimbangan. Harga pasar itu sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Untuk apa? 1. Untuk menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat. 2. Untuk mempengaruhi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. 3. Bisa mendorong pengusaha supaya dapat merespon perubahan harga barang tertentu. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Kalian bisa mengerjakan tugas isai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan sampai jam 1 atau jam 13. Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.